Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal Rocky Gerung ya, Rahlan menyatakan ya dulu SBY disosiasikan ya sebagai kerbau ya, tak satu pun ya ngadu ke polisi ya. Ya, pada hakikatnya seorang pemimpin begitu dikritik seperti itu jangan baper begitu. SBY saja dikatakan kerbau, dikatakan ini begitu kan. Ya, tidak ada yang melaporkan sana sini kok sekarang ini tiba-tiba begitu ya. Ketika Pak Jokowi dikatakan seperti itu kok banyak yang melaporkan begitu ya. Ada apa begitu kan ya? Padahal ini kan sebagai sama-sama menjadi seorang presiden begitu. Kan logikanya kan aneh begitu kan. Ya, kurang apa Pak SBY, bayangkan dikatakan kerbau, dikatakan sapi, pernah dikatakan seperti itu begitu kan. Dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan sebagainya begitu kan. Ya, biasa saja begitu Pak SBY begitu, tidak ada yang melaporkan itu karena ini adalah demokrasi kita begitu. Tetapi di demokrasi modern hari ini kenapa dikit-dikit lapor, dikritik sana sini, lapor sana sini. Ini bayangkan begitu kan. Ini mau mau memajukan bangsa ya secara bersama-sama atau hanya ingin memajukan lapor sana sini begitu kan. Kan aneh di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Ya jelas bang, ya beda kelas ya, nggak bisa dibandingkan bang. SBY seorang jenderal, master lulusan ya Amerika, ya doktor ekonomi ya pertanian IPB. Kalau Jokowi nunjukin ijazah asli S1-nya aja nggak bisa, wajarlah kalau tindakan begitu. Kena tampol begitu ya. Dan pada akhirnya fakta, yes ya mengatakan seperti itu. Ini komentar-komentar netizen saya hanya bacakan begitu ya. Tidak salah ada anggapan kalau Jokowi tunduk terhadap relawannya, katanya begitu ya. Saya kira bahwa persoalan-persoalan sekarang siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, ketika dia dikritik oleh rakyatnya, maka dia mengatakan apa begitu. Jangan lalu kemudian ini ditangkap, sana sini diadukan, sana sini dilaporkan. Ini kan kacau begitu ya. Bahkan ya kalau dulu SBY memimpin dengan jalan pikiran bukan dengan jalan tol, itu bedanya. Bahkan sekali banyak sekali pro dan kontra begitu. Relawannya baperan ya. Iya begitu. Ujung-ujungnya ya dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Itulah pada akhirnya punya relawan tapi tidak bisa memberikan narasi-narasi, tidak menerima narasi-narasi itu begitu kan? Ya, tidak bisa berargumentasi secara detail atau bisa dengan kata-kata kasarnya ya bisa saja dikatakan sebagai orang yang tidak mampu berpikir di situ begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan beda level bang dibandingkan Pak SBY. Lagian heran juga sama relawan ya. Sama relawan Jokowi ini. Relawan itu bisa ada hanya menjelang pilpres saja. Setelah presiden terpilih ya bubar, gerakan bubar. Jalan aja seperti zaman Pak SBY ya. Dulu mana ada sih relawan eksis terus menerus ke bak presid ya, ke bak pra presid, ikut aturan negara pula. Ini banyak sekali kritikan begitu. Ya kalau dipelihara begitu bisa saja begitu. Relawan dipelihara, buzzer dipelihara dan sebagainya kan kacau begitu. Ngapain untuk membangun bangsa saja harus ditentukan si A, si B dan si C begitu kan? Sedangkan orang yang punya kapasitas besar untuk membangun bangsa malah dibully dan dilecehkan di situ begitu ya. Bahkan jujur pengen banget ya komen yang sangat menyakitkan agar kaum dungu begonya ya nggak diborong sendiri. Tapi bisa ntar saya dipolisikan juga kayak Cahyo Gumilar ya. Akun pun juga baru bisa pulih ya. Saya capek tuh bukan ya karena nulis komennya, capek karena ketidakadilan. Ya, kalau kita jangan takut kepada siapapun begitu ya. Karena pada hakikatnya inilah negara demokrasi begitu. Ya, insya Allah yang hak itu yang benar itu akan menjadi ya pertanggungjawaban nanti begitu kan. Ya, masalah hukum itu kan masalah tergantung siapa mereka yang kuat sebenarnya begitu ya. Tetapi kalau kita semakin diam ya, semakin orang-orang pada rezim ini yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, para oligarki yang punya kepentingan besar untuk memperkaya pribadi ya semakin merajalela begitu kan. Kalau kita diam begitu ya. Padahal Jokowi udah mau lengser ya, stok bagi-bagi jabatan udah habis. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya soal ya Rocky ya, Rahlan mengatakan dulu ya SBY diasosiasikan kerbau ya. Tak satu pun mengadu ke polisi katanya begitu ya. Ya karena memang relawannya tidak baperan pada waktu itu begitu. Bayangkan sekarang dikit-dikit lapor begitu ya. Mungkin ya berjuta-juta laporan di Bareskrim sana begitu, di Kapolri sana begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Ini dikutip dari Detik News ya.
Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ya P2D Rehlan Nasik membela Rocky Gerung ya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo berujung dipolisikan. Rehlan menilai langkah pendukung ya Jokowi tersebut demi kepentingan mereka sendiri, bukan mewakili sang kepala negara. Artinya apa? Artinya kan melihat sosok yang kemudian melaporkan, itu kan katanya harus delik aduan dan sebagainya begitu kan ya. Ini kan sudah jelas-jelas di situ begitu kan ya. Apa namanya? Dalam proses hukum itu seharusnya kan Pak Jokowi yang mestinya dilaporkan, yang dirugikan di situ, yang melaporkan, yang mesti yang dirugikan begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat ini seolah-olah lucu begitu, saya ingin tertawa begitu ya. Bahkan Rocky itu menegur Jokowi ya bukan menegur anak buah Jokowi. Bahkan anak-anak buah politik Jokowi merasa terpanggil untuk membelanya. Dengan mengadukan Rocky Gerung ke polisi itu urusan mereka sendiri yang mungkin sekali tidak mewakili kepentingan Jokowi sendiri, kata Rehlan kepada wartawan. Bahkan di satu sisi Lawan mempertanyakan apa Jokowi memang tersinggung oleh pernyataan Rocky Gerung. Ya, juga pendiri 2D itu sebab ya Rehlan menilai Jokowi akan mengadu sendiri ke aparat hukum apabila tersinggung. Di satu sisi begitu ya. Bahkan ya bukankah Jokowi tidak tersinggung dengan teguran itu ya? Bahkan pasal penghinaan itu jenis delik aduan. Kalau Pak Jokowi tersinggung, luruhnya dia mengadukan sendiri ya ke Rocky Gerung ke polisi. Bahkan nyatanya tidak ya, kata pria yang juga siapa politikus Demokrat itu. Artinya kenapa? Ya relawan-relawannya itu baper begitu ya. Relawan Jokowi baper begitu ya. Bahkan lebih lanjut ya Rehlan menilai Jokowi sendiri telah melakukan cawi-cawi menuju ya Pilpres ya atau pemilu di 2024. Dia memandang polemik ya pernyataan Rocky itu tak ada urusannya dengan moralitas Rocky ya. Bahkan di satu sisi daripada menghiraukan Rocky, Pak Jokowi nyatanya terus saja cawi-cawi bagi pemilu di 2024. Terus saja juga beliau mempromosikan proyek IKN kemana-mana, termasuk ya mancanegara. Tapi ujung-ujungnya apa begitu kan? Ya Cina lagi ya, negara-negara lain sudah tidak minat begitu kan, karena IKN itu mungkin ya hasil ya dari barter ekonomi dan sebagainya, bisa berkembang mungkin 10 tahun 15 tahun di situ begitu ya. Seperti Jakarta sekarang itu sudah ada kemajuan begitu, ngapain kita harus pindah di situ begitu kan. Maka banyak orang yang bertanya ini kebutuhan atau memang ya kepentingan begitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi tidak ambil pusing, kenapa justru anak buahnya lapor polisi? Ini yang saya maksud ya. Pengaduan anak buah Jokowi mungkin sebenarnya lebih berhubungan dengan keperluan mereka sendiri pada Jokowi. Tidak ada urusannya dengan moralitas Rocky ya. Tidak ada urusannya juga urusan dengan moralitas Rocky. Tidak ada urusan juga dengan etika atau nilai-nilai ya. Bahkan ya urusan-urusan cuma satu saja, keperluan mereka sendiri. Lanjutnya. Bahkan di sisi lain, Rehlan menyebutkan Rocky pun tak pernah mengadu ke polisi soal pendukung Jokowi yang dianggapnya kerap memaki Rocky. Pada sisi lain, saya juga anak-anak buah Jokowi ini mungkin sekali lebih banyak dan lebih sering memakai maki-maki Rocky toh ya. Rocky tidak ambil pusing, dia tidak pernah mengadu kepada polisi. Rehlan yang memandang polemik ini semestinya tak perlu melibatkan aparat hukum. Menurutnya hal ini dapat merusak demokrasi. Bahkan ya apa bisa merusak demokrasi adalah apa yang bisa merusak demokrasi adalah apabila maki-maki politik dilebih-lebihkan dengan menggoda campur tangan negara ya, apalagi dia bukan godaan ya tapi tekanan dan negara agar campur tangan seperti yang dilakukan oleh anak-anak buah Jokowi pada posisi ini, pada polisi ini begitu ya. Jadi kan sudah jelas di situ begitu. Bahkan Dahlan lalu mengungkit di era Presiden SBY begitu, di mana pendukung tak ada yang melaporkan pihak ya oposisi ke kepolisian. Bahkan untuk diketahui ya relawan ya Indonesia Bersatu resmi melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penghinaan terhadap Rocky. Laporan dilayangkan kepada Polda Metro Jaya. Tak hanya Rocky Gerung ya, nama Refli Harun juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Artinya apa? Ini kan Rocky Gerung, Refli Harun, saya kira mengkritik mereka, ya, mengkritik institusinya, mengkritik jabatannya, mengkritik sebagai sosok yang kemudian ya punya peran penting di situ, begitu kan? Bukan mengkritik pribadinya, begitu. Artinya selama ini kan kok orang-orang di luar sana banyak yang kemudian seolah-olah penghinaan dan sebagainya, ya dikit-dikit hina, dikit-dikit baper, ya, dikit-dikit dilaporkan, kacau kalau seperti ini terus begitu ya. Itulah relawan-relawan baperan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.